Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Pak Bembi serta teman-teman. Kami kelompok 9 akan mempresentasikan tugas akhir. Perusahaan yang kami pilih adalah JNE. Next. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada IGD Bagus Adi Karbana, NPM 2003-25727. Kedua ada Ricardo Tony, NPM 2003-25734. Yang selanjutnya ada FVK Dimas, NPM 2003-25724. Selanjutnya ada Eka Jiwata, NPM 2003-25720. Yang terakhir ada Andreas Capistrano, NPM 2003-25696. Next. Selanjutnya ada profil perusahaan. Nama perusahaan PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir, yang disingkat JNE. Bidangnya ekspedisi atau pengiriman barang. Alamat web dan medsos www.jne.co.id. Next. Selanjutnya ada visi misi perusahaan. Visi JNE menjadi perusahaan logistik terdepan di negeri sendiri yang berdaya saing global. Misi dari JNE untuk memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karbana. Baik, saya akan melanjutkannya. Selanjutnya ada sejarah. Pada tahun 1990, tepatnya pada 26 November, JNE didirikan oleh Suprapto Suparno. Perusahaan ini dirintis sebagai sebuah divisi dari PT Citra Van Titipan Kilat, atau yang biasa kita sebut Tiki, untuk mengurusi jaringan kurir internasionalnya. Saatnya di tahun 1991, JNE memperluas jaringan internasional dengan bergabung sebagai anggota Asosiasi Perusahaan Kurir beberapa negara bagian Asia, yang disingkat ACCA, yang bermarkas di Hong Kong, yang kemudian memberi kesempatan JNE untuk mengembangkan wilayah antaran sampai ke seluruh dunia. Selanjutnya di tahun 2002, JNE membeli gedung dan mendirikan JNE Operation Sporting Center. Dan yang pada terakhir di 2004, JNE membeli gedung untuk dijadikan kantor pusat. Keduanya berada di Jakarta pada saat ini. Kantor pusat JNE berada di Jalan Tomang Raya nomor 9 dan 11 Jakarta Barat. Next. Baik, inilah struktur organisasi dari perusahaan JNE. Bisa kita lihat. Next. Ruang lingkup dari JNE. Lingkup bisnis yang dijalani oleh PT JNE Express, yaitu pengiriman atau kurir, penyimpanan dan pendistribusian atau logistik and distribution, transportasi atau moving, tracking, RCN cargo. Selanjutnya ada Kabin atau custom clearance, ada penjemputan bandara, escort service, dan yang terakhir ada pengiriman uang, yaitu money transfer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ranu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan sistem informasi manajemen. Dalam memberikan layanan, JNE memanfaatkan teknologi informasi antara lain. Yang pertama, teknologi end user, yaitu ada dua, yaitu aplikasi smartphone Android dan iOS. Yang kedua ada teknologi database, digunakan dua, yaitu cloud computing sama smartphone storage. Yang ketiga ada API application programming interface, yaitu digunakan dua, yaitu Google Maps dan Internet. Yang keempat ada payment atau metode pembayaran. Yang pertama ada m-banking, yang kedua ada link aja, dan yang ketiga ada COD atau cash on delivery. Dan yang terakhir ada customer service atau CS. Yang pertama ada social media, yang kedua ada website, dan yang terakhir adalah call center. Selanjutnya ada software dan hardware yang digunakan oleh JNE. Yang pertama hardware, JNE menggunakan smartphone sebagai perangkat keras yang nantinya dipasang berupa aplikasi JNE oleh user atau pengguna. Yang kedua ada software, JNE menawarkan perangkat lunak berupa aplikasi yang dapat diakses di Android, iOS, dan website, sehingga user dapat terhubung dan memanfaatkan sistem informasi yang ada. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Terima kasih Rano atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang TPS, DDS, dan S. Yang pertama ada TPS. TPS merupakan Transaction Processing System. Ini adalah sebuah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data-data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventaris. Pada JNE, TPS digunakan. Contohnya ketika ada konsumen yang akan melakukan transaksi pengiriman. Petugas akan mengirim data berupa nama pengirim, nama penerima, alamat penerima, tanggal pengiriman, kode pengiriman, dan lain sebagainya di sistem. Kemudian yang kedua ada DDS. DDS merupakan salah satu produk perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Pada JNE DDS dapat berupa pematokan harga berdasarkan berat atau volume, prioritas pengiriman, penutupan cabang, kerugian ataupun pembukaan cabang baru, dan lain-lain. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada S, atau biasa disebut Executive Information System. S merupakan komputer database yang membantu eksekutif dalam mengakses data dan informasi untuk mengetahui suatu permasalahan, meneliti solusi yang akan diberikan, dan menunjukkan proses strategi planning. Pada JNES dapat berupa pembuatan kebijakan baru, kerjasama dengan penyedia jasa lain, dan sebagainya. Lanjut. Kemudian saya akan menyampaikan konsep database. Konsep database yaitu kumpulan dari beberapa file atau tabel yang saling berhubungan antara file yang satu dengan file yang lain. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Dimas. Saya akan lanjutkan dengan jaringan yang digunakan. JNE menggunakan divisi Express JNE untuk melayani kiriman paket dan dokumen untuk waktu tujuan dalam negeri melalui lebih dari 1.500 titik layanan eksklusif dari penjemputan hingga pengantaran yang tersebar di seluruh Indonesia. Layanan ini memanfaatkan moda transportasi tercepat yang tersedia dan melayani beragam jenis layanan sesuai kebutuhan pelanggan. Ada analisis posisi atau Porter 5 Force Model. Yang pertama, ancaman produk pengganti. Ancaman produk pengganti yaitu dalam hal ini persaingan. Ancaman produk pengganti adalah layanan pengiriman uang. Nah, JNE dipercaya oleh Western Union untuk menjadi mitra kerja. Nah, Western Union ini adalah perusahaan yang jasa pengiriman uang secara cepat atau real time online yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara hanya dalam hitungan detik. Layanan Western Union di JNE dikenal dengan kecepatan, kemudahan, dan kenyamanannya. Selain itu, layanan Western Union JNE itu bebas biaya administrasi dan material dan terpercaya. Strategi yang dilakukan PT JNE dalam pengembangan produknya adalah dengan mempertahankan kualitas produk dan memperluas jaringan hingga ke pelosok serta memaksimalkan jam operasionalnya. Terus yang kedua ada ancaman pesaing. Nah, persaingan yang semakin ketat dalam perusahaan penyedia ekspedisi atau kurir, baik dalam negeri atau luar negeri, merupakan tantangan bagi JNE untuk menunjukkan kinerjanya. Dalam menghadapi persaingan bisnis tersebut, PT JNE memperluas jaringan dan memaksimalkan lokasi-lokasi yang berpotensi bagi JNE. Yang ketiga ada ancaman pendatang baru. Nah, ancaman pendatang baru ini dalam bisnis kurir yaitu perusahaan kurir seperti DHL, Asperindo, Pos Indonesia, FedEx, Cahaya Nusantara Express, Cito Express, dan lain-lain. Dalam menghadapi ancaman pendatang baru, cara yang dilakukan oleh PT JNE adalah memberikan keamanan dan kenyamanan dalam pengiriman. Terus ada memberikan harga yang terjangkau dan hierarki serta tepat waktu dalam pengiriman. Yang keempat yaitu daya tawar pemasok. Nah, daya tawar pemasok ini dalam upaya mempercepat pengembangan dan pembangunan yang dibutuhkan investasi, JNE menggunakan dana internal maupun eksternal yaitu melalui pinjaman bank dan melalui kemitraan dengan perusahaan asing. Menghadapi daya tawar pemasok JNE dengan dibukanya lagi kerjasama guna meningkatkan kerjasama perusahaan serta membina hubungan yang baik dengan para pemasok. Dan yang terakhir
terakhir itu ada daya tawar konsumen. Nah, daya tawar konsumen pada JNE adalah masyarakat umum. Untuk lebih mendekatkan diri dengan pelanggan, JNE juga mengeluarkan JNE Card sehingga bagi pelanggan yang memiliki kartu JNE tersebut akan memperoleh potongan dengan poin yang mereka kumpulkan. Dengan menghadapi daya tawar konsumen dan mempertahankan konsumen JNE lebih meningkatkan fasilitas dan pelayanan sehingga kepercayaan pelanggan akan semakin tinggi. Ada kritik dan saran. Nah, saran untuk perusahaan JNE Express yaitu harus lebih memperhatikan atribut-atribut yang mempunyai tingkat kepuasan yang rendah sehingga dapat memenuhi kepuasan konsumen. Hal itu seperti buruknya sistem koordinasi pelanggan JNE, termasuk saya biasanya mengalami kendala di bagian koordinasi pengiriman. Alamat pelanggan JNE yang dicantumkan sudah tepat, namun pihak JNE biasanya mengirimkan paket kita ke destinasi yang salah. Itu tentunya membuat image perusahaan khususnya JNE mempunyai citra pemakai yang buruk. Untuk mendapatkan hasil pengembangan produk atau jasa yang memuaskan, maka perusahaan harus memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama ada faktor manajemen pengembangan produk atau jasa, juga komplain-komplain dari konsumen, sehingga perusahaan dapat mengetahui seberapa jauh tingkat pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Sekian dari kami kelompok 9. Terima kasih.